그러면은 줘야 안 돼. 이사를 가든지 천을 올려주든지. 애 혼자 돌보는. 예쁜 것도 알고. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membawakan sebuah film Korea berjudul My Lovely Angel. Film yang dirilis tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha muda yang bernama Jae-sik yang secara tidak sengaja ia harus mengasuh dan merawat seorang anak yatim piatu yang bernama Yoon-hee. Ibu kandung Yoon-hee telah meninggal dunia dan Yoon-hee hidup seorang diri di apartemennya. Ayahnya pun juga pergi meninggalkannya. Sejak merawat Yoon-hee, kehidupan Jae-sik menjadi berubah. Bagaimana kisahnya? Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys ya. Film bermula dengan menampilkan seorang pria yang bernama Jae-sik. Dia merupakan seorang pebisnis dan memiliki agensi. Namun saat ini agensi tersebut masih sangat kecil, sehingga ia akan membawa artisnya kemana-mana hanya dengan menggunakan mobil van saja. Saat itu tiba-tiba Jae-sik menerima sebuah telepon dari rumah sakit yang menyatakan salah satu karyawannya yang bernama Ji-young kini meninggal dunia. Akhirnya ia pun pergi ke rumah sakit untuk mengurus segala keperluan Ji-young. Saat itu Ji-young meninggalkan sejumlah hutang kepada Jae-sik. Hal ini tentu saja membuat Jae-sik sedikit kesal karena hutang yang telah ditinggalkan tersebut. Selain itu, Ji-young juga tidak meninggalkan harta apapun kecuali putrinya yang masih berusia 7 tahun. Jae-sik yang tidak ingin rugi pun segera pergi ke rumah Ji-young dan mencari barang-barang berharga yang bisa ia bawa. Namun setelah cukup lama, Jae-sik sama sekali tidak menemukan apapun di rumah itu. Pada saat yang sama, seorang gadis kecil datang begitu saja. Ia hanya meraba dan mengambil roti di atas meja. Kemudian ia bersembunyi dan memakannya. Jae-sik pun sedikit heran dengan gadis itu, karena ia sama sekali tidak kaget dengan kehadiran Jae-sik di sana. Gadis kecil itu begitu tenang memakan roti tersebut. Melihat hal itu, Jae-sik segera bertanya di mana ibunya menyembunyikan semua barang berharga mereka. Namun gadis itu sama sekali tidak menanggapinya, sehingga akhirnya ia pun merasa ada yang salah dengan gadis itu. Sesaat kemudian Jae-sik segera menelpon suami Ji-young dan pria itu berkata kalau mereka sudah lama berpisah. Ia kembali mencoba menelpon dan menanyakan masalah anak mereka. Namun pria itu kembali menjawab kalau gadis itu tidak ada urusannya dengannya lagi. Hal ini membuat Jae-sik semakin kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Untuk menenangkan dirinya, Jae-sik pun merokok di sekitar anak tersebut. Hal ini membuat anak yang bernama Yoon-hee menyadari kalau ada orang di sekitarnya. Saat ia meraba wajah Jae-sik, ia pun tersadar kalau orang itu bukanlah ibunya dan membuatnya menjerit ketakutan. Di saat yang sama, pemilik rumah pun datang mencari Ji-young untuk menagih uang sewa rumah karena hingga saat ini Ji-young belum membayar uang sewa yang terbilang sangat mahal. Melihat Jae-sik yang berada di sana, pemilik rumah tersebut mengira kalau Jae-sik dan Ji-young mempunyai hubungan sehingga ia pun marah-marah kepada pria tersebut. Tak lama kemudian, Jae-sik pun akhirnya menghentikan wanita yang terus bicara itu dan mengatakan apa yang telah sebenarnya terjadi. Ji-young yang ia cari kini telah meninggal dunia. Saat itu wanita tersebut masih menganggap Jae-sik mempunyai hubungan dengan Ji-young, sehingga ia pun meminta Jae-sik untuk merawat anak yang ada di sana. Orang itu memberitahukan untuk tidak mengirimkan kepada kakek atau neneknya. Setelah wanita itu pergi, Jae-sik kembali menggeledah rumah tersebut. Namun sayangnya ia tidak kunjung menemukan apapun, karena Ji-young memang tidak meninggalkan apa-apa. Karena tidak menemukan apapun, akhirnya Jae-sik pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia malah diusir karena tidak membayar uang sewa.
Tak punya pilihan lain, Jae-sik pun akhirnya membawa semua barang-barangnya ke rumah Ji-young. Di sini ia pun berpura-pura menjadi ayahnya Yoon-hee untuk mendapatkan asuransi kematian Ji-young. Selain itu, saat ini ia juga masih mengurusi agensi kecil miliknya itu. Karena kesulitan berinteraksi dengan Yoon-hee, ia pun meminta saran kepada rekan-rekannya. Namun mereka mengira Jae-sik berhubungan dengan seorang janda. Karena tidak mendapatkan bantuan, akhirnya Jae-sik sendirilah yang harus mencari cara. Ia mencoba memberikan makanan kepada Yoon-hee, namun Yoon-hee sama sekali tidak tertarik dengan makanan tersebut. Ia lebih menyukai roti yang seperti biasa ia makan saat ditinggalkan ibunya. Jae-sik pun akhirnya membuang semua roti tersebut, namun Yoon-hee yang menyadari persediaan rotinya sudah tidak ada, mengamuk dan membuat Jae-sik kehilangan kesabarannya. Waktu pun terus berlalu. Dan hingga saat ini Jae-sik sama sekali belum memahami apa yang telah terjadi pada anak tersebut. Ia hanya bisa termenung dan memperhatikan apa yang Yoon-hee lakukan sepanjang hari. Suatu hari saat sedang bersantai, Jae-sik melihat agen properti di depan rumah Ji-young. Setelah mengetahui Ji-young meninggal dunia dan Jae-sik tidak membayar uang sewa, pemilik rumah tersebut pun berencana menjual rumahnya pada orang lain. Saat mereka masuk ke dalam, pemilik rumah dan agen properti tersebut kaget melihat rumah yang sangat berantakan dan tidak pernah diurus. Selain itu, mereka juga melihat Yoon-hee yang tidak pernah dimandikan. Mereka meminta Jae-sik untuk memandikan gadis kecil itu. Di sini terlihat kalau Jae-sik sama sekali tidak bisa melakukannya. Saat Jae-sik mencoba memandikan Yoon-hee, ia pun mendengar wanita-wanita tersebut berbisik membicarakan Yoon-hee. Ternyata Yoon-hee menderita tunarungu dan tunanetra sehingga ia tidak bisa melihat, mendengar, dan juga berbicara. Disinilah Jae-sik baru menyadari apa yang telah terjadi pada anak itu. Setelah mendengar hal ini, Jae-sik pun membawa Yoon-hee ke tempat terapi anak. Di tempat tersebut hanya ada 2 pelayan, yaitu terapis yang dikhususkan untuk anak tunanetra dan terapis yang dikhususkan untuk anak tunarungu. Mereka tidak menyediakan terapi untuk kedua masalah tersebut, yang membuat Yoon-hee harus berhenti menjalani terapi. Sejak saat itu, Jae-sik sendirilah yang memutuskan untuk mengajari Yoon-hee. Hal yang pertama ia ajarkan adalah mengenal huruf. Kata pertama yang ia ajarkan kepada Yoon-hee yaitu apa atau ayah. Ia mengenalkan huruf-huruf tersebut kemudian menuliskan kata di telapak tangan Yoon-hee. Setelah itu Yoon-hee pun mengulanginya. Di sini kita bisa melihat kalau Yoon-hee dapat belajar dengan cepat sehingga Jae-sik pun semakin bersemangat untuk mengajarinya. Tidak lama kemudian beberapa petugas datang untuk menyita barang ilmu fisik ke rumah tersebut. Karena Ji-young juga terlibat dalam hutang di tempat lain. Awalnya mereka bertanya apa hubungan Ji-young dengan Jae-sik. Ia mengatakan kalau mereka kawin adat. Setelah mendengar hal ini, para petugas tersebut menyita semua barang yang ada di sana termasuk barang-barangnya. Jae-sik tidak bisa mencegah mereka karena ia telah mengaku sebagai suami Ji-young. Oleh sebab itu, ia juga harus bertanggung jawab atas hutangnya Ji-young. Masalah Jae-sik yang hadapi tidak berhenti sampai di situ saja. Salah satu rekannya juga memutuskan untuk bekerja dengan agensi lain karena ia tidak mengalami perkembangan di agensi tersebut. Selain itu, kliennya juga memutuskan bekerja sama dengan Jae-sik di saat itu. Pada malam harinya, Jae-sik kembali ke rumah dengan keadaan lesu karena ada banyak hal buruk yang menimpanya sepanjang hari. Di saat yang bersamaan, Yoon-hee telah menunggunya. Namun saat Jae-sik masuk ke dalam rumah tersebut, ia malah mengabaikan Yoon-hee dan membuat Yoon-hee kecewa. Keesokan harinya, Jae-sik menelpon seorang pria yang bernama Pak Jo. Tujuannya adalah untuk meminta pekerjaan yang lebih baik. Namun Pak Jo mengatakan kalau bisnisnya sudah diambil alih oleh rekannya yang bernama Chol-jin. Setelah mendengar hal ini, Jae-sik pun marah dan segera menemui Chol-jin. Ternyata Chol-jin memanfaatkan kesempatan saat Jae-sik terlilit hutang. Ia mengambil alih bisnis yang telah ia bangun selama ini.
Saat itu Jae-sik mencoba mengawasi apa yang Chol-jin lakukan pada semua karyawannya. Tanpa diduga, Chol-jin ternyata menjual semua karyawan wanitanya dan menjadikannya sebagai prostitusi. Hal ini pun membuat Jae-sik marah dan menghajar pria tersebut. Namun saat itu mantan karyawan wanitanya juga tidak punya pilihan lain. Ia meminta Jae-sik untuk segera pergi sebelum Chol-jin kembali bangkit dan menghajarnya kembali. Nasib sial yang menimpanya tidak berhenti sampai di situ saja. Kartu kreditnya juga akhirnya ditangguhkan akibat hutang yang belum dilunasi. Sementara di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar won saja. Jae-sik yang sedang pusing pun membuka galeri ponsel Ji-young yang menemukan beberapa foto Ji-young dengan putrinya. Namun tanpa diduga ia melihat screenshot pembicaraan Ji-young dengan bibinya. Bibinya meminjam uang 3 kali kepada Ji-young dengan total ratusan juta. Jae-sik pun berencana meminta uang itu kembali, berbekal alamat terakhir di bibi Ji-young itu yang ada di ponsel tersebut. Jae-sik pun akhirnya pergi membawa Yoon-hee dengan menggunakan mobil van miliknya ke sebuah pedesaan dengan membagikan selebaran foto bibi Ji-young tersebut. Ia hanya berharap mereka mengenalinya dan segera bertemu dengan wanita itu. Namun sayangnya wanita itu telah meninggalkan desa setelah menipu banyak orang. Setelah Jae-sik selesai membagikan selebaran tersebut, ia kembali ke mobilnya. Namun saat itu ia tidak melihat Yoon-hee. Ia pun khawatir dan segera mencari gadis itu. Ternyata Yoon-hee bersama seorang petani dan anjingnya. Menyadari Jae-sik yang belum makan dan minum seharian, ia pun memberikan makanan dan minum kepada pria tersebut. Jae-sik mengira pria itu adalah pria yang baik dan mau membantunya. Namun siapa sangka kalau pria tersebut telah memanfaatkan Jae-sik. Setelah makan, ia meminta Jae-sik untuk bekerja di ladang hingga memperbaiki genteng di rumahnya. Dan pria itu hanya membayarnya dengan sebaskom kentang rebus dan beberapa telur saja. Ia juga meminta Jae-sik untuk datang lagi besok pagi. Namun Jae-sik sadar kalau ia telah dimanfaatkan. Setelah pria itu pergi, Jae-sik pun terbaring di lantai karena terlalu kelelahan. Di saat yang sama, Yoon-hee mencoba memakan kentang tersebut kemudian memuntahkannya dan memberikannya kepada Jae-sik. Tentu saja Jae-sik merasa hal ini menjijikkan dan segera menghindarinya. Keesokan harinya, Jae-sik pergi meninggalkan rumah pria tua itu. Saat di perjalanan, mereka kehausan dan tidak menemukan satu toko pun. Hingga akhirnya mereka pun berhenti di pinggir ladang semangka. Jae-sik mencoba mencuri semangka tersebut. Untuk memastikan semangka yang berkualitas, ia melumaginya terlebih dahulu. Jae-sik mengira kalau ia akan lolos, namun tanpa diduga mereka berada tepat di depan CCTV pengawas ladang itu. Jae-sik pun membawa Yoon-hee memakan semangka tersebut di pinggir sungai. Tak lama kemudian, putri pemilik semangka tersebut yang bernama Yoon-jo mendatanginya. Saat itu Jae-sik memang mengaku kalau ia bersalah, namun ia tidak punya pilihan lain. Untuk menebus kesalahannya, akhirnya Jae-sik pun diminta untuk bekerja di perkebunan semangka di desa tersebut. Jae-sik yang tidak biasa mengerjakan pekerjaan berat malah membuat kesalahan sehingga semangka-semangka yang ia angkut jatuh dan rusak parah. Setelah bekerja sepanjang hari, Jae-sik yang kelelahan pun beristirahat di dalam mobilnya. Namun saat itu sedang hujan dan Yoon-hee meminta Jae-sik untuk bermain bersamanya. Awalnya Jae-sik menolak, namun Yoon-hee yang cemberut akhirnya merubah keputusannya. Ia pun akhirnya menemui Yoon-hee bermain di tengah hujan. Terlihat kalau mereka sangat menikmati suasana tersebut. Setelah bermain hujan, keduanya pun bermain lumpur di dalam mobil. Tak lama kemudian, Yoon-jo kembali muncul dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Yoon-jo dan juga anaknya. Wanita itu menjamu Jae-sik dan Yoon-hee dengan baik. Saat semuanya sedang makan, Yoon-hee kembali mengeluarkan makanan yang ia masukkan ke dalam mulut dan memberikannya kepada Jae-sik. Jae-sik yang mengira ini adalah kebiasaan buruk, namun ayahnya Yoon-ho mengatakan kalau itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dari Yoon-hee untuk Jae-sik. Anak itu mengeluarkan makanan kesukaannya dan memberikannya kepada orang yang paling ia sayangi. Akhirnya Jae-sik pun tersadar dengan apa yang Yoon-hee lakukan selama ini. Sejak saat itu rasa sayangnya kepada anak tersebut juga semakin besar.
Keesokan harinya Jae-sik melihat ayahnya Yun-ho sedang menyembunyikan sesuatu di dalam gentong di samping rumah. Pria tersebut terlihat canggung dan pergi dari sana. Awalnya Jae-sik ingin memeriksanya, namun tidak lama setelah itu Yun-jo pun datang. Di saat itu Jae-sik pun bertanya, apa di sana masih ada pekerjaan yang bisa dikerjakan dan berapa bayarannya. Ternyata saat itu mereka sedang mencari pekerja. Setiap harinya pekerja tersebut akan dibayar 1 juta rupiah. Selain itu Jae-sik pun diminta agar ia dan Yun-hee diizinkan untuk tinggal di pondok tamu yang pernah mereka bicarakan. Setelah memindahkan barang-barang mereka ke pondok tamu, Jae-sik pun memberikan mainan baru kepada Yun-hee, yaitu beberapa ekor anak ayam. Di situ kita bisa melihat kalau Yun-hee sangat menyukai anak ayam tersebut. Selain itu Jae-sik juga semakin akrab dengan Yun-jo. Pada sore hari mereka akan menghabiskan waktu bersama dan merekam video kebersamaan mereka. Nantinya video ini akan diupload ke YouTube untuk mendapatkan uang tambahan. Saat mereka sedang melihat video tersebut, tiba-tiba Yun-jo menerima telepon dari ayahnya. Terdengar ayahnya sedang mencari sesuatu namun ia tidak kunjung menemukannya. Hal ini pun membuat Yun-jo menjadi sedikit khawatir. Ia meminta ayahnya untuk berhenti mencari benda yang telah hilang tersebut. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci, namun di sini kita tahu kalau ayahnya tersebut mengalami demensia. Keesokan harinya saat Jae-sik sedang menikmati waktunya bersama Yun-hee dan wanita itu, tiba-tiba Chol-jin yang sudah tahu keberadaannya dari video YouTube yang ia upload datang mencarinya. Tujuan mereka mencari Jae-sik adalah untuk membalas dendam. Mereka pun membawa Jae-sik menjauh dari sana kemudian menghajarnya. Selain untuk membalas dendam, Chol-jin juga mencarinya karena Jae-sik masih mempunyai hutang kepada pria tersebut. Setelah puas menyakitinya, Chol-jin juga menyita mobil van miliknya dan meminta Jae-sik untuk membayar sisa uang minggu depan. Setelah kejadian ini, Jae-sik pun kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok, ia pun teringat dengan benda yang disembunyikan ayahnya Yun-jo di samping pondoknya. Siapa sangka benda yang ia sembunyikan tersebut adalah uang yang jumlahnya hampir memenuhi gentong tersebut. Di saat yang sama, Yun-jo pun kembali muncul dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mereka pun menyadari kalau saat itu Yun-hee telah menghilang dan pergi bersama ayahnya Yun-jo. Jae-sik pun yang teringat kalau ayahnya Yun-jo menderita demensia pun panik dan segera mencarinya. Setelah cukup lama keduanya akhirnya menemukan keduanya yang berhenti di tepi ladang. Di saat itu terlihat kalau Yun-jo sangat mengkhawatirkan ayahnya. Di saat yang sama Jae-sik pun melihat Yun-hee dari kejauhan. Di sini ia menyadari kalau ikatan emosional antara dirinya dan Yun-hee sudah terikat sangat jauh dan merasa khawatir kehilangan anak tersebut. Pada malam harinya Jae-sik pun berbaring dan termenung di dalam pondok itu. Saat itu Yun-hee menyadari kalau ada yang salah pada wajah pria tersebut. Di saat yang sama Jae-sik mengarahkan tangan Yun-hee ke matanya dan menuliskan kata air mata yang memberitahu kalau saat ini ia sedang bersedih. Keesokan paginya Yun-jo pun datang untuk membangunkan Jae-sik. Namun sayangnya Jae-sik dan Yun-hee telah meninggalkan tempat tersebut di mana ia meninggalkan sebuah surat yang memberitahu kalau barang yang mereka cari berada di gentong di samping pondok. Walaupun Jae-sik saat itu sedang membutuhkan uang itu dan ia pun berkesempatan untuk mengambil uang itu, namun nyatanya ia tidak bisa mengambil uang tersebut. Di hari itu Jae-sik membawa Yun-hee ke sebuah stasiun. Di sana ia kembali menelpon ayah Yun-hee dan tidak lama kemudian ayahnya Yun-hee pun akhirnya mendatangi mereka. Setelah mengetahui Ji-young meninggal, ia pun sadar dengan kesalahan yang telah menelantarkan putrinya tersebut. Ia memberikan sejumlah uang kepada Jae-sik sebagai imbalan karena telah merawat putrinya dan memberikan barang pada putrinya tersebut. Namun Jae-sik yang tadinya ingin memberikan Yun-hee pun pada akhirnya menjadi kesal. Ia menolak uang tersebut dan meninggalkan begitu saja. Bahkan Yun-hee pun ketakutan saat menyadari ada orang asing mendekatinya. Setelah kejadian ini Jae-sik pun membawa Yun-hee ke tempat yang lebih jauh lagi. Namun kali ini berencana untuk memisahkan dirinya dengan Yun-hee. Sebelum mereka berpisah, ia pun mencoba menghabiskan waktu bersama gadis kecil tersebut. Akhirnya, tak lama kemudian Jae-sik membawa Yun-hee ke sebuah tempat penampungan anak.
Setelah mengisi formulir, Jae-sik meminta izin untuk menemui Yoon-hee karena inilah terakhir kalinya mereka bertemu. Di saat itu Jae-sik memberikan sebuah boneka dan kantong roti kepada Yoon-hee. Ia menatap wajahnya Yoon-hee dengan kesedihan sambil berkata, "Kau lebih baik tinggal di tempat seperti ini dibandingkan tinggal bersamaku." Namun bagaimanapun Yoon-hee tidak akan mendengarkannya dan tidak tahu kalau Jae-sik akan pergi meninggalkannya. Saat itu Yoon-hee dengan senang hati menikmati roti tersebut. Jae-sik pun dengan perlahan meninggalkannya. Namun tak lama kemudian Yoon-hee sadar kalau Jae-sik sudah tidak ada di sampingnya. Ia terus meraba dan berharap pria tersebut masih ada di sana. Mengetahui Jae-sik yang sudah pergi, Yoon-hee segera membuang roti tersebut. Kemudian berjalan sambil meraba untuk mencari Jae-sik. Namun ia terjebak di pintu penampungan dan tidak bisa membukanya. Menyadari dirinya telah ditinggalkan, Yoon-hee pun menangis sekeras mungkin. Seakan-akan ia terus meminta tolong untuk membukakan pintu tersebut. Sementara di tempat yang sama, Jae-sik yang juga tidak ingin kehilangan, dia ternyata kembali dan berdiri di depan pintu kaca tersebut. Ia terus menatap dan melihat Yoon-hee sedang menangis. Sesaat kemudian Jae-sik pun membuka pintu itu dan memegang tangannya. Namun Yoon-hee yang ketakutan terus memukulinya. Saat itu Jae-sik yang juga menangis akhirnya mencoba menenangkan Yoon-hee. Dan Yoon-hee menuluskan kata air mata di tangan Jae-sik yang menandakan bahwa ia sangat sedih saat Jae-sik meninggalkannya. Sesaat kemudian Yoon-hee terlihat memukul kepalanya sendiri. Bukan untuk menyakiti dirinya sendiri, namun ia bertanya siapa ia sebenarnya. Dan Jae-sik pun menulis namanya di telapak tangannya sendiri. Kemudian Yoon-hee bertanya, siapa sebenarnya pria tersebut? Awalnya Jae-sik tidak tahu apa yang harus ia katakan, karena sebenarnya ia juga tidak mempunyai ikatan dengan anak ini. Hingga akhirnya Yoon-hee sendirilah yang menuliskan kata apa atau ayah di tangan Jae-sik. Melihat hal ini membuat Jae-sik menangis dan mengatakan kalau ia adalah ayah Yoon-hee dan film ini pun selesai. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih guys, bye bye.